Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan Marisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGEO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, ke-8 Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke saham pertama ada Medco yang ditutup di harga 1345 menguat 1,89%. Langsung saja ke teknikalnya karena asing dan broker summary saat saya buat video ini belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya Medco ya mantul. Kemana arahnya? Ke atas lagi. Nggak ada cerita nggak ke atas. Kalaupun merah ya nggak masalah lah. Naik turun tuh biasa. Bapak Ibu lihat volume hari ini juga meningkat cukup signifikan. Dia selesai bagi dividen dan dividennya langsung ditutup. Wah, di dividennya kecil juga ya. 1% ya wajar lah langsung ditutup. Dan sentimennya nih gara-gara harga oilnya menguat ya. Tapi sayangnya belum di atas 72. Kalau oil USD harga minyak dunia sudah di atas 72 aman. Dan masih menarik gak untuk Medco? Medco masih menarik. Sudah seperti gambaran dia mantul dari trendline downtrend dan EMA 200-nya ke atas. Target minimal 1450. Yang nyangkut atas ya hot aja untuk Medco. Lanjut. Elsa yang ditutup di harga 490. Terkoreksi menguat 0,82%. Elsa bagus. Pokoknya Elsa kumpulin aja sebelum dia ditarik naik. Bapak Ibu perhatikan. Volume saat membentuk candle hijau selalu besar daripada volume saat membentuk candle merah. Sideways-nya bagus. Kondisi seperti ini sih kecil kemungkinan kalau dibuang. Udah kalau Bapak Ibu dibuang tinggal average down. Jadi kalau misalnya Elsa itu pun tiba-tiba kita nggak tahu ya namanya market tuh apapun bisa terjadi. Tiba-tiba dibuang udah average down aja, nggak usah takut lah. EMA 200 tuh akan jadi sandarannya. Bahkan kalau saya lihat kemungkinan besar minggu ini digas ke atas. Mudah-mudahan tembus 500. Minggu ini tembus 500, siap-siap minggu depan 530. Resisten akan diuji. Resisten kuat untuk Elsa. Lanjut. Pegas yang ditutup di harga 1545 sama harga penutupan hari sebelumnya. Tekniknya Pegas ke atas, nggak ada cerita ke bawah ya. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai support di 1500 nih, harus dijaga nih. Seperti ini nih gambaran Pegas nih ya. Kalau saya lihat nih 1560 1550 tuh resisten. Dan ya ini bisa juga nanti pola cup and handle. Nah, kalau tembus nantinya 1560 siap-siap nutup gapnya ini nih 1700-an. Jauh masih ada potensi upside 10%. Kita lihat apakah mampu di akhir bulan ini atau di awal November minggu depan. Yang pastinya bukannya minggu depan, 2 minggu lagi. Yang pastinya ISG itu ada potensi bullish dan Pegas tetap akan bangkit. Dan Bapak Ibu perhatikan ini saya tutup gambar ulang lagi ya. Sebenarnya Pegas itu resisten yang cukup kuat yang dia false break itu 1650. Nah itu konfirmasinya kalau confirm breakout itu siap-siap uptrend kemana arah minimal 2000 jauh. Bisa jadi di awal tahun depan kan. Windows dressing. Bukan Windows dressing. January effect. Nah itu kita lihat ya untuk Pegas. Itu aja, tapi tren jangka pendeknya Bapak Ibu cari profit sekitaran 8-10% tuh bisa jadi lah 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan dikasih sama Pegas. Lanjut, PGEO yang ditutup di harga 1140 terkoreksi 0,43%. Asing belum dibuka. Langsung saja ke tekniknya PGEO disupport lagi mantul nggak? Ya mantul lah. Nggak mana lagi dia masa mau turun. Kalau saham-saham uptrend ya masa dia turun pasti mantul. Risknya kecil nih, nawar aja. Siapa tahu besok dikasih dekat-dekat 1100, 1120, 1130. Udah itu area beli ya. Tetap mantul gak? Peluang besar tetap mantul. PGO dari support 1100. Disclaimer dianalisa. Lanjut. MDKA yang ditutup di harga 2570 menguat 0,39%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MDKA arahnya kemana? Ke atas. Ini potensi besar apa? Swing low. Gimana tahu? Gimana indikasinya? Walaupun memang belum pasti. Bapak Ibu tarik resisten dari Juni 2024. Nah, itu resisten. Dan dia break dengan volume dan koreksi dengan low volume. Ya udah. 3 minggu ke belakang ini swing low. Berarti kalau itu benar swing low,
Minggu ini harusnya sudah arah, mudah-mudahan bisa ya 2700. Itu resisten kuat yang akan membuat mengkonfirmasi dia bullish. Kenapa? Karena Bapak Ibu tarik ini tren dari semenjak kapan nih? Mei 2024 ya, itu arahnya. Dan juga ada gambaran baru ya, yang suka gambar-gambar. Salah nggak sih gambar-gambar seperti ini ya? Tergantung masing-masing. Ada yang bilang, saya nggak suka gambar-gambar, pusing. Saya pakainya misalnya bid offer, pakai fundamental. Atau pakai feeling doang. Bisa kok saya dapat profit ya? Bisa. Jadi di market nih nggak ada yang salah. Kalau ada yang bilang ilmumu salah, ilmu ini saya yang benar, itu berarti dia belum menyadari kalau di market nih cara apapun bisa menghasilkan profit. Gaya apapun trading, modal, indikator apapun bisa. Ada yang pakai MA aja, ada yang pakai MACD, ada yang pakai chart aja, pakai garis-garis seperti ini bisa profit. Ya nggak bisa kita bilang itu salah kalau bagi dia bisa menghasilkan profit. Nah itu ya, jadi ini konfirmasi swing low, berarti ya kita targetkan aja, nggak usah harus minggu ini. Pokoknya akhir bulan kalau dia tembus 2750 ya siap-siap uptrend. Jauh nggak arahnya? Jauh masih arahnya. Nih pola ini aja terdekat yang kita gambar itu potensi upsetnya 3300 ya. Dari 2800 ke 3300 itu berapa? 500 poin. Ada 15% lebih kan? Apalagi dari 2500 harga sekarang. Ya sekarang kalau Bapak Ibu mau beli MDKA, disclaimer. Lanjut MBMA yang ditutup di harga 535 terkoreksi 1,83%. Langsung saja ke tekniknya, MBMA masih di bawah ya, false pick. Udah kalau ISG uptrend ya udah siap-siap bangkit. 520 Bapak Ibu pakai stop loss boleh. Kalau mau stop loss di bawah 520, gagal buang aja dah. Pokoknya minggu ini kita lihat dulu untuk MBMA. Kalau saya lebih memilih MDKA daripada MBMA. Kalau Bapak Ibu terserah, kalau mau boleh juga, nggak ada yang salah. Ya, itu aja untuk MBMA. Lanjut BRPT yang ditutup 3045 menguat 2,95%. Langsung saja ke tekniknya, BRPT bagus. Ke atas iya. Apalagi dari minggu kemarin terus membentuk higher high, higher low. Tapi memang konfirmasinya itu 1100. EMA 200-nya harus dilewatin dulu. Tapi memang kalau mau konfirmasi uptrendnya itu harus lewat 1200. Ya, kenapa nggak lewat 1300 ya? Bapak Ibu tinggal tarik aja trendline downtrendnya. Ini bisa dari sini. Nah ini aja dia retest aja kan. Udah aman kalau Bapak Ibu tarik dari sini. Dari sini juga bisa nih. Tembus 1100 sudah bagus. Tapi kita pakai yang pendek nih aja. Yang terdekat dulu. Nah, kalau ditembus 1200 sudah siap-siap bangkit uptrend. Tahun ini uptrend mudah-mudahan karena dia masih di bawah untuk BRPT. Lanjut, ada brand yang ditutup dengan 7625 menguat 8,54%. Langsung saja ke tekniknya, brand ini sentimen dari nih. Kemarin itu ada inflow dari ETF BlackRock itu 509 miliar ya. Nah ini jadi kemungkinan besar ya nantinya mudah-mudahan bisa masuk juga nanti di indeks MSCI ya di November. Apakah masuk? Kalau masuk ya udah siap-siap gas ke atas. Nah itu jadi brand kemana ke atas. Kalau di grup Burnet Trader sudah saya infokan dari tanggal berapa kemarin tuh? Tanggal 18 ya. Saya bilang kumpulin dulu brand, siap-siap. Nah, kalau Bapak Ibu mau join di grup bisa join di yang gratis nih, yang Bapak Ibu yang nggak rela berbayar ya. Yang gratis. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Bisa join di Stockbit dengan memasukkan kode R41778. Di mana memasukkan kodenya? Di external community Stockbit. Itu di menu profile scroll ke bawah ada tulisan external community, tab, dan minimal saldo 10 juta dan minimal ada harus transaksi 50 juta sebulan. Jual beli akumulasi. Ya, Bapak Ibu bisa terus di grup. Kalau tertarik bisa, itu gratis grup Stockbit. Ya, itu sudah saya infokan juga brand ya. Bahkan dari hari 2 minggu yang lalu juga sudah beli. Cuman memang belum naik kan.
pernah kegocek juga saya waktu di kapan ya, di September itu dia breakout. Kapan ya, nih dia breakout, saya stop loss di bawah 6.600. Aduh, itu sakit gak ya? Sakit, ternyata dia sideways ya. Harusnya saya stop lossnya di bawah 6.500, tapi ya udahlah. Karena cuma 3%, lebih baik saya skip, pindah saham lain. Karena ini berapa hari ini dia sideways kan rugi waktu juga. Tapi di grup saya infokan juga, kalau mau hold aja dulu. Dengan ada alasan karenanya, jadi ada pertimbangan teman-teman di grup juga. Oh, berarti bisa yakin dengan brand. Nah, itu ya. Jadi brand target saya minimal 8.000 ini disentuh dan nutup gap ini kemungkinan besar bisa minimal. Dan kalau misalnya nanti ditarik lagi untuk MSCI ya bisa jadi 10.000 kan. Kita lihat ke depannya. Confirm nggak breakout? Harusnya konfirmasi ini breakout ya. Mudah-mudahan. Tapi support kuatnya tetap masih yang dipakai itu 6.500. Itu aja untuk brand. Menarik gak brand? Brand menarik. Tapi kalau sideways dulu ya sabar. Itu aja. Lanjut. Antam ya ditutup di 1670, terkoreksi 1,18%. Antam bagus. Uptrend, masih uptrend. Target masih sama, masih 1.800 minimal. Mudah-mudahan akhir bulan ya sedikit lagi tuh 130 poin. Ya, cuman harga nikelnya masih turun ya. Ya, semoga 1-2 hari ke depan rebound ya udah. Kalau pandangan saya Antam ini kalaupun ada swing low nggak lebih dari 1.600. Kita pakai 1.600 nih. Ya 1.600, 1.580. Kemungkinan besar itu. Just swing low-nya. Kenapa? Karena dia naik tinggi nih belum ada swing low. Jadi kalau ada swing low sedikit, harusnya sedikit aja nggak terlalu dalam swing low-nya. Karena ISG akan uptrend. Nah seperti itu gambarannya kemungkinan besar untuk Antam. Lanjut. Inco yang ditutup di 4.260. Menguat 0,23%. Inco, waduh belum dibuka juga nih asing. Inco bagus nggak? Bagus. Oh ini sih tembus 4.400 minggu ini atau minggu depan nih. Udah pasti sinyal uptrend. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 4.000. Tergantung Bapak Ibu kalau berminat beli Inco. Dan kalau mau beli Inco dan feelingnya Inco ya sekarang Bapak Ibu beli. Jangan nanti kalau sudah di atas 4.400. Beli dulu, sabar tunggu. Kalau nggak mau nunggu ya silakan. Kalau nanti beli buy on breakout. Itu. Target Inco masih sama, resisten yang cukup kuat 5.000-5.100. Kalau ini tembus. Coba lihat swing low ke swing high-nya. Dari bottom ke neckline. Tuh, ya 5.200 maksimal. Untuk Inco. Lanjut. Tins yang ditutup di 1.390. Menguat 2,2%. Asing net buy. Kalau dilihat korrespondennya Tins diakumulasi. Langsung saja ketinggiannya Tins ke atas. Target minimal kemana nih? Kalau Bapak Ibu hitung nih ya. Ini yang konfirmasi dia breakout nih 1.100-nya. Confirm dan 1.500, 1.600. Nah ini. Kemungkinan 1.550. Masih bisa ke atas masih. 1.550, 1.600. Masih bisa beli ya tergantung Bapak Ibu siap nggak. Kalau di bawah swing low-nya agak dalam. Kalau trennya masih kemana? Ke atas, tetap ke atas trennya. Cuman takut swing low-nya ya dalam. Itu aja tergantung Bapak Ibu. Karena memang harga tanggung ini ya resikonya pasti lebih besar. Tapi itu aja. Untuk Tins, target 1.500, 1.600 bisa disentuh. Ya kita lihatlah November. Lanjut Akra yang ditutup dengan 1.450. Menguat 0,34%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya Akra didistribusi. Langsung saja ke teknikanya. Akra saat ini disupport, cuman nggak tahu kapan reboundnya ya. Masa sih dia downtrend sendiri kan? Risknya kecil tuh. 1.400 support ya buang aja di 1.380 atau 1.370 atau terserah Bapak Ibu. Resistannya cukup jauh nih. Kalau menurut saya resisten terdekat itu di 1.600 resisten neckline dan akan mengakhiri selesai konsolidasinya kalau bangkit ya. Itu aja untuk Akra. Lanjut ESA yang ditutup di 980 menguat 2,61%. Asing net. Kalau dibuka responnya ESA diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ESA bagus. ESA nih sentimen ESA ini laba bersih per kuartalnya itu menguat 15% dan year on year-nya itu
plus 111% kenaikannya. Makanya sentimennya membuat harga ESA itu terus uptrend. Kemana kira-kira arah ESA? Kalau Bapak Ibu perhatikan, trendline downtrendnya sudah dipatahkan. Dan target selanjutnya itu kalau benar masih ngangkat ya, masih kuat 1200. Jadi ada potensi upside 20% plus akhir tahun atau awal tahun depan. Kita lihat ya, atau ya secepatnya lah, mudah-mudahan bisa. Itu untuk ESA masih bisa beli nggak? Nah ini yang jadi pertanyaan kan. Kita pakai stop loss tipis, nanti dia mantul. Nah tergantung Bapak Ibu lah. Kalau mau ya stop loss di bawah 880. Itu harusnya dijaga kalau memang mau ngangkat. Karena itu baru bangkit, baru awal pola ascending triangle-nya. Jadi 880 900 itu harusnya dijaga. Itu aja ya untuk ESA. Saham terakhir ada NCKL yang ditutup DG 910 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau di box banyak NCKL diakumulasi. Langsung saja ke TNK-nya. NCKL sabar tunggu. Banda detektor normal. Nah ini asing terus beli nih ya. Coba lihat 2 hari perdagangan minggu ini. Ini bazar detektor Stockbit nih asing. MG mungkin ada retail. Tapi habis itu Jetpack, BK, KZ, AI, BB, JZ, AC. Dan yang jualnya itu kebanyakan retail. Tinggal nunggu waktu lah. Kalau NCKL tinggal tunggu waktu. Mudah-mudahan minggu ini tembus 950. Minggu depan siap-siap uptrend. Ya, minggu ini tembus 90. 950 minggu depan uptrend. Target minimal 1000. Jadi kalau mau beli sekarang. Kalau mau beli NCKL. Disclaimer, dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.